Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina gishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahida wa mubashira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajah ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Rahul Bukhari. Kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan perbuatan-perbuatan keji, maka sungguh tidak ada manfaatnya jika dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya itu berkurang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah meminta kita untuk tidak makan, untuk tidak minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka sesungguhnya tuntutannya bukan hanya itu. Tapi Allah juga menginginkan melalui Rasul bersabda bahwa yang diminta dari kita bukan hanya menahan tidak makan dan tidak minum, tapi juga menahan ucapan kita, menahan pandangan kita, menahan pendengaran kita. Kali ini kita fokus untuk menjaga ucapan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering mendengar lisan tidak bertulang. Karena itu dia tidak terbakar ketika menyebutkan api. Artinya apa? Lisan ini mudah sekali mengatakan apapun, menyampaikan apapun. Karena itu Islam mewanti-wanti bahwa ciri mukmin yang baik adalah dia menjaga ucapannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Atau pilihannya, kalau dia tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah dia diam. Saudaraku sekalian yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak bencana di muka bumi akibat lisan. Peperangan, sakit hati, pertengkaran, perceraian, akibat lisan. Kadang-kadang kita tidak sadar kalau ucapan kita itu menyakiti orang lain. Kadang-kadang kita tidak sadar kalau ucapan kita itu memecah keluarga orang lain. Saya punya satu cerita, ada satu orang, adiknya baru melahirkan. Jadi ada seorang laki-laki, adiknya yang perempuan baru melahirkan. Pergilah dia kunjungan ke rumah adiknya itu. Sampai di rumah adiknya, dia cerita-cerita makan sebagainya. Keluarlah pertanyaan. Dia bilang sama adiknya, "Dek, apalah dikasih suamimu kalau kau sudah melahirkan begini? Apalah hadiah dari dia?" Kata si adik, "Tidak ada bang, tidak ada dikasih hadiah apa-apa." "Apa? Tidak ada dikasih hadiah apa-apa?" "Abang kau tahu, kalau kakak kau tuh baru melahirkan, abang belikan gelang. Kalau tidak rantai. Pendeknya abang kasih hadiah. Karena abang tahu perjuangan seorang istri melahirkan itu bukan kerja yang mudah." Bapak Ibu sekalian, habis cerita itu, si abang pulang. Balik ke rumahnya. Tinggal si adiknya tadi yang di rumah yang baru melahirkan itu kepikir, iya pula ya. Masalah suamiku ini tidak ngasih apa-apa sama aku. Aku berjuang melahirkan anaknya antara hidup dan mati. Bapak Ibu, tahu apa yang terjadi? Begitu suaminya pulang, ada terjadi perubahan kepada si istri. Uring-uringan. Suami nanya, "Ada apa dek? Kenapa dek begini?" "Nggak ada, nggak apa-apa bang. Nggak ada, nggak apa-apa bang." Tahukah Bapak dan saudaraku sekalian apa yang terjadi setelah itu? Akhirnya mereka bertengkar hebat.
dan terjadi perceraian. Kenapa? Lisan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ketika suatu hari Luqmanul Hakim diminta oleh seorang raja untuk memberikan daging yang terbaik, disembelihnya seekor kambing, kemudian katanya kepada Luqman, berikanlah daging yang terbaik wahai Luqman. Maka kemudian Luqman menyembelihnya, setelah disembelih dihadiahkan oleh Luqman. Dibuka sama raja, dilihat daging yang terbaik itu adalah hati dan lisan. Esoknya raja minta lagi kepada Luqman, Luqman sembelihlah dan berikan kepada saya daging yang terburuk. Maka kemudian Luqman menyembelih dan kemudian memberikan daging yang terburuk kepada sang raja itu. Maka ketika dibuka oleh sang raja, dilihat oleh sang raja, ternyata di dalamnya hati dan lisan juga. Dipanggillah Luqman. Luqman, kemarin saya minta daging yang terbaik, kau berikan hati dan lisan. Sekarang kok saya minta kepadamu daging yang terburuk, kau berikan hati dan lisan. Apa maksudmu wahai Luqman? Kata Luqman, Tuan, jika seseorang hatinya baik, maka lisannya akan baik. Jika seseorang hatinya buruk, maka lisannya akan buruk. Sungguh dalam tubuh manusia, inilah yang terbaik, hati dan lisannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan-ucapan kita kadang-kadang bisa memotivasi orang lain. Ucapan-ucapan kita kadang-kadang bisa membuka hati orang lain. Ucapan-ucapan kita kadang-kadang bisa menyatukan yang retak. Ucapan-ucapan kita kadang-kadang bisa mendamaikan orang lain. Karena itu perhatikan apa yang keluar dari ucapan kita. Jangan sampai ucapan kita memecah yang sudah baik. Jangan sampai ucapan kita merusak yang sudah tertatan dengan utuh. Kita jaga ucapan kita. Karena salah satu tuntutan dari puasa adalah tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi hadis yang disebutkan tadi dalam hadis Bukhari, Imam Bukhari tadi jelaskan, Allah tidak butuh kita meninggalkan makan dan minum kalau kita tidak mampu menjaga lisan kita. Mudah-mudahan Ramadan ini mengajarkan kita untuk mampu menjaga lisan dengan baik. Berkata yang baik atau pilihan keduanya, jika tidak berkata yang baik, maka kita diam. Dalam surah Qaf diceritakan, wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lidah kita, dari ucapan kita, illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat yang mencatat semua ucapan-ucapan itu. Semoga yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat, adalah kebaikan-kebaikan kita, dan kita berpikir untuk menyampaikan sesuatu sehingga semua yang kita sampaikan adalah kebaikan dalam rangka mengajak orang kepada ketaatan. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.